Pemirsa News TV Pontianak, jumpa lagi bersama saya Galih Wahyudi di Galih Talk Show. Dan hari ini saya kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari Bali, tapi punya hubungan sangat dekat dengan Pontianak. Siapa dia? Dia adalah Bang Aan Nugroho, selaku CEO founder dari Saga Indonesia, promotor dari konser 30 tahun Dewa. Wow, selamat datang di iNews. Thank you Mas Galih. Mas Aan, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Harus sehat dong. Basis awalnya kalau Saga Indonesia ini di mana sih? Di Bali. Di Bali ya? Di Bali. Wah, punya jaringan seluas ini bisa sampai akhirnya bisa sampai punya relasi di Pontianak juga tentunya. Wah. Membawa Dewa untuk datang ke Pontianak nanti pada tanggal 2 Desember hari Jumat. 2 Desember hari Jumat. Iya. Itu dalam rangka ulang tahun, bukan ulang tahun sih ya, 30 tahun berkarirnya. Temanya itu ya? Ya. 30 tahun berkaryanya Dewa 19. Ribet nggak sih bawa Dewa? Dia nggak ribet sih, mahal doang. Mahal doang. Oke, kita nggak usah tanya harganya berapa, tapi yang pasti Dewa ribet nggak? Mahal. Oh, iya, tapi worth it kan? Sangat worth it untuk orang yang mau nonton. Sejauh ini persiapannya gimana? Alhamdulillah udah 70% lah. 70%. Karena memang dari termasuk Ponti pun kita udah request dari manajemen tuh dari bulan Juni. Oh, udah lama. Tapi kok rumornya nggak bocor ya? Iya kan. Hebat. Kita dari awal tuh udah berpikir dari sekian banyak setelah pandemi belum berakhir sih sebenarnya, tapi setelah pandemi sudah mulai berkurang, kemudian banyaknya konser-konser yang ada di Pontianak. Harapan pertama dari teman-teman di sini adalah Dewa kapan mampir sini ya? Oh, iya. Dewa Pak, kapan mampir sini? Saga Indonesia mewujudkannya. Luar biasa. Mungkin karena berkat doa-doanya warga Kalbar ya. Amin, ya terlaksana juga. Saga Indonesia, Saga Poria. Ini ada dua nama yang saya lihat. Apa perbedaannya Saga Indonesia dan Saga Poria? Kalau Saga Indonesia itu dia di holding, dia sifat lebih ke event organizer, yang dimana Saga Indonesia ini udah bergerak 7 tahun. Kalau di Saga Poria ini divisi promotor ya. Yang musik ya? Musik entusias lah. Basicnya musik juga, Mas Aan? Tipis-tipis lah. Oke, ini kayaknya anak band sih, udah tampaknya anak band ya. Pernah nggak main musik dulu? Pernah. Main musik? Sebenarnya saya waktu ke manajemen RCA mau nawarin jadi vokalis ketiga. Wah, keren juga ya. Dikasih dia. Oke, musik berarti Saga Indonesia punya divisi, salah satunya ada divisi musik Saga Poria. Ini yang akhirnya membawa Dewa. Betul. Apakah cuma di Pontianak aja? Tapi kalau ngelihat dari Instagramnya yang followernya sekarang udah berapa belas ribu? 17.000 follower. Itu 6.000 sendiri Pontianak loh. Kalbar 6.000 disumbang dari Kalbar. Wah. Dalam hitungan 4 hari berarti ya. Tuh kan, antusias warga Kalimantan Barat luar biasa. Betul. Bawa lagi artis ke sini. Siap. Nanti habis Dewa apalagi mungkin. Tapi jangan dibahas dulu setelah ini. Dewa bisa dapat bisa menghandle Dewa untuk dalam rangka 30 tahun dan di postingan Instagramnya salah satunya ada Batam, kemudian di kota-kota lain lagi. Berarti kan bukan cuma Pontianak. Betul. Berapa tempat? Ada rencana 9 kota. Wah, 9 kota. 9 kota menghandle Dewa Saga Poria. Saga Poria. Di mana aja kalau boleh tahu? Di Lombok sudah running. Sudah running? Di 26 Agustus. Kebetulan 26 Agustus itu pas ulang tahunnya Dewa 19. Jadi sekalian potong tumpeng kemarin. Waduh. Mas Dani tuh berbes mili dia. Potong tumpeng. Terus di 2 November itu di Batam, 2 Desember di Kalbar, 2 Desember. Tidak sabar. 4 Februari di Bali. Sisanya stay tune aja. Oke, tunggu kalau misalnya pengen ngincar, tapi dengan formasi yang luar biasa, kenapa Pontianak terlihat jadi di beberapa tempat lain itu mendapatkan 3 vokalis. 3 striker. Pontianak 4 sekaligus. Iya. Once, Ari, Elo, Firza. Ya. 4-4-nya diangkut ke sini. Diangkat sini. Gimana ceritanya bisa dapat langsung sekaligus? Sebenarnya nggak tahu, tiba-tiba kayak Pontianak ini spesial kan gitu. Tiba telepon lah manajemen segala macam ke Jakarta ngobrol. Sulitnya Dewa 19, kesulitannya dalam tema 30 tahun ini ngumpulin semuanya ini. Kadang ada yang masih sibuk ini, ketemu lah di tanggal 2 Desember. Dan rezekinya Ponti lah. Semuanya bisa di tanggal 2 Desember. Wah. 6.000 follower disupport dari Kalimantan Barat untuk Saga Poria. Begitu antusias pengen melihat bagaimana konser luar biasa. Ini seperti dream come true ya. Betul.
Mereka terutama untuk Baladewa, hari pertama waktu pas ngelihat Freshcon dan langsung penjualan tiket secara offline, antriannya luar biasa. Gokil. Itu force maker yang indah lah kalau di luar ekspektasi tapi positif ya. Awalnya udah pernah ke Pontianak? Belum, baru pertama. Ekspektasi tentang kota Pontianak untuk musik ini seperti apa sih? Ya kan ngelihat juga, riset juga kan dari tahun-tahun di bawah 2010 kan dari divisi kami juga ada tim riset juga itu lengkap lah gitu. Mas kayaknya ini bagus Mas Pontianak ini udah berangkat gitu. Akhirnya terlaksana lah dengan baik. Terlaksana dengan baik, luar biasa. Banyak dukungan pihak-pihak mendukung konser ini juga Mas gitu. Oke, sebelum kita lanjut berbicara soal Dewa, karena ini banyak sekali topik menarik yang bisa di-handle di sini. Ini Saga Indonesia adalah event organizer yang menghandle banyak sekali event event. Dan salah satunya punya divisi musik yaitu Sagaporia yang menghandle musik. Karena kebetulan Mas Aan atau Bang Aan, kalau di sini panggilnya Bang ya, Bang aja ya. Bang Aan itu suka dengan musik dan saya rasa punya ambisi-ambisi pribadi lainnya yang akan dibawa di sini. Selain Dewa 19, siapa lagi yang akan di-handle? Tapi sebelum itu cerita sedikit soal Saga Indonesia. Sudah berapa lama berdiri? Saga Indonesia itu berdiri di 22 November 2015. 2015. Iya. Oke. Itu saya sebelumnya kerja sama orang. Saya dari bawah dulu, dari ngangkat sound, masang. Serius? Saya dari sound, dari masang lighting, dari rigging, stage. Dulu tuh pasti banyak selotip kan? Iya. Anak-anak. Iya, paham lah. Ya, 2 tahun kerja sama orang, wah dimaki-maki segala macam. Di situ kita struggle, punya mimpi. 2015 bikin perusahaan, alhamdulillah berjalan. Itu lebih ke MICE sih. Reguler MICE termasuk yang lagi running di Bali G20, tim sudah masuk. Oh, G20 juga? Juga Itu event internasional. siap. Di-handle. Kuasa Allah lah. Wah, luar biasa. Kuasa Allah. Dari tahun 2015 sampai dengan sekarang dan akhirnya punya beberapa divisi. Salah satunya ada divisi musik. Ada divisi lain lagi? Enggak ada. Ini aja. Oke. Cuma kalau sebenarnya promotor tuh cita-cita. Karena waktu saya SMA tuh kan ingat beli satu majalah lah. Yang dimana beli majalah ini dapat ketemu Adri Subono. Oke. Iya, pasti ada dulu majalah. Kan eranya majalah kan. Iya, majalah. Majalah itulah. Iya. Boleh sebutin nggak? Boleh aja sih. Ketemulah Mas Om Adri Subono. Di situ saya punya mimpi. Java. Besok gue kayak dia nih keren. Ini salah satu promotor terbesar. Iya kan bajunya polos. Seingat kesannya kalau dengar kata dari Om Adri Subono itu karena saya ngefans sama Foo Fighter, beliau yang bawa Foo Fighter tahun 96. Iya, 96 atau 94 saya lupa. Beliau yang bawa. Wah, banyak lah. pernah ketemu langsung sama beliau. Wah, luar Dari biasa. situ kan dulu zaman belum ada HP jadi kita nggak bisa Iya. selfie masih zaman batu. Tapi melekat di sini kan, Iya. memorinya melekat di sini. Iya, Jadi dari awal, dari sekolah, dari SMA itu sudah mempunyai cita-cita bahwa next suatu hari Jadi akan menjadi promotor. iya, di dunia entertain. Emang nggak pengen kemana-mana di dunia kantoran enggak. Emang pengen dunia entertain. Lebih bebas atau lebih ngerasa lebih hidup di passion? Passion. Oke. Kalau passion capeknya capek fisik doang. Tidur capek bangun happy lagi. Happy lagi ya. Udah. Tadi kalau cerita soal masalah Saga Indonesia, kemudian Sagaporia, Mas Aan ini sudah makan asam garam, dimaki, ngangkat sound dari awal, semua Pindahin dari state, hitungan jam kayak Roro Jombra. last minute ya. Iya. Wah. Hujanan. Lah, itu pernah semua dihadapi. Semua makan tidur sampai di bawah panggung. Dan akhirnya tahu bagaimana caranya mentreatment teman-teman yang lain. Akhirnya semua itu kita bicara tim ya. Kita nggak bilang anak buah, nggak bilang apa tim. Iya. Tanpa dia nggak ada. Akhirnya buat punya teamwork dan bisa tahu kebutuhan apa yang mereka butuhkan, seperti apa mereka ingin diperlakukan. Ini bukan ujuk-ujuk tiba-tiba di sini. Langsung jadi bos nggak ya? Enggak, bukan bos leader. Oh, leader ya, oke. Leader yang baik nih. Oke, pandemi 2000 dari tahun 2020 sampai ini, Sagaporia kegiatannya apa aja waktu itu? Tidur. Menghilangkan diri? Tidur, nge-gym, lari, jogging di pantai. Enak kok di Bali, kok di sini larinya mana suka Kapuas. Tapi sini juga enak loh, udah jalan-jalan ke Pontianak. Cari arwana katanya. Oh, jauh. Pepes arwana. Ada. Oh, gila mahal sih itu ya. Itu mahal. Oke, Sagaporia 2 Desember 2022. Harga tiketnya berapa? Yang pre-sale 1 kemarin yang silver start dari 350. Udah habis kan? Habis ya? Itu habis hitungan berapa lama? 5-7 menit. 5-7 menit langsung habis. Baladewa luar biasa sih yang dari Kalimantan Barat. Itu gimana ceritanya yang dari luar daerah ya? Iya.
Ya kita kena maki di DM juga. Tapi Iya. ya satu hal yang saya pegang dalam promotor, we can make everybody happy. Yes, betul. Ya, kita memberikan sajian terbaik, tapi kita nggak bisa mungkin nyenengin semua orang. Ini out of context ya. Iya. Saya juga dapat DM dan juga dapat WA dari beberapa teman-teman yang, Bang, gimana tiket Dewa habis katanya? Loh, kok bukan urusan saya? Hubungi ke Segaporianya dong. Terbatas ini. Jangan saya yang ditanya, saya tidak tahu apa-apa ya. Teman-teman ya. Tapi tiket sekarang masih ada yang di online dikit ya? Masih ada ya? Sisa gold tuh nggak salah. Sisa gold. Wah, tapi worth it ya. Siap. Apa yang didapat dari kalau misalnya kita beli gold? Gold itu udah pasti kenyamanan. Tempat cara nontonnya, dapat kursi juga sama snack box lah. Oh, dapat fasilitas yang nyaman ya. Iya. Konsep seperti apa yang dibawa di Pontianak untuk Di Ponti konsep ini setiap kota kan beda-beda tuh. Untuk Ponti itu rencananya saya mau untuk di sini kan saya punya rekanan tim visual lighting design itu yang sempat garap satu band internasional lah. Oh, diboyong ke sini. Khusus Oke. garap Ponti. Kalbar. Oke. Khusus garap Kalbar nanti yang pastinya tema itu bukan hanya sekedar musik juga ada airgasm segala macam saya sajikan kepada para fans di Kalbar lah. Setotal itu Sagapuria, Total. servis Baladewa yang ada di Kalimantan Barat. Iya. Sampai dengan persiapan-persiapannya juga sudah dipikirkan. Konsep-konsepnya juga sudah dipikirkan. Dari Juni ya. Dan hebatnya dari Juni tidak ada satu rumor pun yang beredar ke kita. Mereka menyimpan rapat-rapat bahwa Desember 2022 Dewa akan datang ke sini. Tiba-tiba di saat event-event lain boom, Dewa boom, ngebom ya. Dewa tiba-tiba muncul dengan hype yang sebegitu besar. Konsep udah, harga tiket udah yang masih ada lah ya, yang gold. Kemudian fasilitas yang didapatkan. Syarat pembeliannya apa aja sih? Misalnya kalau sekarang kan komodo itu harus vaksin atau apa gitu. Itu juga. Juga. Ya kan kita ngikutin aturan Regulasinya. pemerintah, ya. Terus satu orang satu KTP 5 tiket. Penukarannya pun harus KTP asli. Harus KTP asli. Kan kita juga pengalaman lah, banyak dunia tipu-tipu, Iya, banyak betul. apa, kita juga itu termasuk di situ memberikan kenyamanan bahwa terpercaya juga kami untuk menjaga dari pihak-pihak yang akan merugikan kegiatan ini. Beredar kalau di ini ya, tiket habis, ini calo yang beli nanti dijual lagi dengan harga yang mahal. Itu nanggapinnya gimana? Kalau itu ya pastilah karena mungkin mereka punya traumatik ya. Iya, betul. Cuman dari kami punya sistem yang sudah kami buat gitu. Maksudnya SOP standar bagaimana pembelian, termasuk di digital platformnya juga ada satu orang bisa beli maksimal berapa, termasuk beli juga berapa gitu. Oke. Sudah kami akomodir. Oke, ini sangat detail sekali dari Bang Aan menyebutnya bagaimana persiapan, bagaimana akan nanti dilaksanakan. Yang pasti ini adalah sangat worth it untuk disaksikan. Karena akan menampilkan banyak hal-hal yang mungkin yang setelah pulang itu akan terbayang mungkin selama 2 bulan atau 3 bulan ya, atau apapun itu ya. History bagaimana ceritanya bisa handle event ini? Wah, iya. Dewa 19 ya. Dewa 19. Di tema 30 tahun kan. Historinya memang dari dulu udah ngincar, udah keker kan. Kan saya yakin banyak sekali Iya. IO atau promotor lain yang Betul, di antara ribuan. ribuan. Iya. Dan ini Sagaporia yang dapat. Iya. Itu satu puasa Tuhan udah pasti. Oke, itu satu. Puasa Tuhan. Kedua, ya treatment bagaimana kita dengan manajemen segala macam. Kepercayaan. Terus akhirnya kami datang ke Jakarta dengan membawa konsep-konsep untuk mereka. Jadi sebelum mereka minta, kita udah kasih gitu. Oke. Jadi nanti Jadi mereka udah punya gambaran bahwa setiap event atau setiap konser yang mereka akan datangi ini yang ditawarkan oleh Saga. iya. Kalau kita melihat bahwa ternyata selain dari kuasa Tuhan, selain dari kuasa yang di atas membuka jalan Saga menjadi lebih mudah, treatmentnya akhirnya membuat klien tertarik Iya. untuk bekerja sama dengan Iya. Saga. Betul. Kesulitan apa aja yang sudah dialami sejauh ini? Karena kita baru running di kota pertama di Lombok, sebenarnya waktu itu kami juga di profiling juga kan, Oke. manajemen. Akhirnya waktu itu saya nanya, Mbak, waktu itu manajer Mbak Dian, bukan, manajer saat ini Mbak Dian, saya tanya, Mbak, kelanjutan di kota lain gimana? Kita evaluasi di Lombok, Mbak ya. Jadi, Itu yang pertama. Iya. Ya. Berarti yang ini belum pasti, belum dong. Nah, Walaupun kenapa? dari awal berarti udah ada Udah omongan, ngomong. ini bakal ada lanjut lagi. Iya. Tapi ngelihat dari yang di awal Ya, dulu. Pilot project kan. Oke. Udah gitu, ya, faktanya waktu lagu keempat kelima dari HT dipanggil.
masa kan ke backstage ya, panggil Mbak Dian. Aduh, kenapa? Udah begini ya. Udah masuk. Jadi gimana kota berikutnya? Sebentar Mbak, evaluasi dulu. Jadi gimana? Udah sip gitu. Langsung gitu. Iya. Berarti suka dengan konsep yang pertama yang ditawarkan di Gitulah. Lombok. Iya, yang pokoknya bahasa gitu ya bisa ditangkap sendiri lah. Oke. Ternyata makanya responnya dapat langsung, ceritanya akhirnya bisa handle langsung di 9 kota. Kalau misalnya ada rencana lain mau dibawa kemana lagi? Di Bali, Titik terakhir? Bali, Banten, Kalteng, Palu, terus lagi 2 masih kami riset lagi. Sejauh ini dari kota-kota mana yang paling hype-nya paling Ger. Paling ger. Paling ger. Di sini lah. Pontianak dong, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ya, Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat ini yang paling ger. Paling ger. 6.000 follower disumbang dari Kalimantan Barat. Betul. Ini Kemarin itu kan tes the water kan. Tes the waternya naikin Dewa 19 Coming Soon Pontianak. Iya. Itu DM itu kalau nggak salah ada sekitar 400-an, HP saya nge-lag, saya log out. 400-an DM untuk nanya kepastian. Itu baru DM, ada yang request lagi kan. Request Iya. message belum kebaca ya. Itu pokoknya titiknya 99 plus lah. Iya. Bang An itu di Twitter heboh. Di Iya. Twitter, di circle-nya kita itu heboh. Ini serius, Dewa 19 ya? Iya serius, rumor kali ini. Kan Betul. kita belum ada ini kan? Belum ada apa-apa. Tanya, ya lokalnya siapa? Ini, masa sih? Akhirnya ternyata setelah publish resmi, oh ternyata bener ya. Ternyata bener. Bahwa Sebenarnya Dewa kalau di dunia event sendiri, karena kami tergabung dalam event owners yang dimana ya isinya owner semua kan. Jadi sebenarnya tidak ada kesulitan untuk mencari lokal partner, karena yang tergabung dalam event owners pun juga tersertifikasi, tervalidasi, di screening, di profiling. Iya. Habis-habisan itu, Oke. IO bener apa enggak? IO abal-abal apa enggak? Itu Oke. benar, kalau bisa masuk berarti udah tervalid. Oke, dan akhirnya kerjasamanya kalau di Kalimantan Barat? Dan iPro. iPro. Iya. Itu Dan beberapa juga adalah nanti. Dan dari pokoknya kita hampir 90% melibatkan semua teman-teman Kalbar lah. Jadi kalau Oke. kami datang tiba-tiba ujuk secara VOC itu rumornya salah. Enggak, bukan ingin menguasai Kalimantan Barat, tidak ya, tapi justru bekerja sama dengan kita-kita yang ada di sini. 10% tim inti doang. Oke. Jadi Pontianak menjadi salah satu, atau Kalimantan Barat menjadi salah satu yang terhype. Terhype. Karena terakhir datang sini Dewa tahun berapa sih? 2003. 2 Desember 2022 akan menjadi hari yang bersejarah untuk Balai Dewa di Kalimantan Barat. Setelah tahun 2003, Dewa 19 datang ke sini. Ini dengan formasi 4 striker datang dibawa oleh Sagaporia. Bang Aan, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah mewujudkan mimpi Balai Dewa yang ada di Kalimantan Barat, Pontianak. Tadi di awal saya bilang bahwa Bang Aan ini punya hubungan dengan Pontianak, punya hubungan dengan Kalimantan Barat. Hubungan seperti apa sebenarnya yang kalau Bang Aan menggambarkannya? Emosional sih. Emosional. Iya. Walaupun ini baru pertama ke Ponti. Tapi punya keluarga yang ada di sini, kemudian juga punya jaringan yang ada di sini dari event organizer, dan setelah bertemu dengan Baladewa, ini juga menjadi hal yang luar biasa. Itu dia makanya. Dan suatu hari Sagaporia bisa punya target bahwa punya 6.000 orang yang sudah siap untuk support Sagaporia. Iya. Betul kan? Betul. Itu adalah hubungan yang membuat Emosionalnya. hubungan emosional yang buat 6.000 Termasuk media partner juga kayak Inus, makanya saya lebih di kota-kota tuh lebih menjaring. Oke lah, kita berkarya itu perlu, tapi juga silaturahmi itu perlu juga. Terima kasih udah mampir ke sini. Ya, terima Ini kasih undangannya. berkunjung ke iNews, berkunjung ke studio kita, ngobrol bersama-sama saya di sini sama tim. Terima kasih banyak. Nah, saya bertanya soal masalah ambisi pribadi. Seorang penyuka musik, seorang musik entusias, Saga Indonesia punya divisi musik entusias. Promotor yaitu Sagaporia. Dan sudah berjalan cukup lama, dan yang sekarang sedang dijalankan adalah Dewa 19, 30 tahun berkarya. Ambisi pribadi kalau pengen bawa musisi lagi internasional deh siapa? Nggak muluk-muluk ya, yang sederhana aja. 30 second. Itu bukan sederhana. Itu bukan sederhana. Mas. Saya duluan, saya ikut. Deal ya. Deal ya, berangkat. MCR, Paramore. Wah, ini generasi 2000-an, generasi 90-an akhir ya. Iya kan? Oke. Zaman waktu begini tuh. Ya. Pernah ngalami generasi itu? Bukan. Band kesukaan sebagai seorang musisi? Sebagai anak band? Terinspirasi. 30 Seconds to Mars jelas. Itu sudah pasti. Paramore? Itu udah pasti. MCR?
Cuma Jelas. kan itu sleting. Oh, iya. Cuman dulu yang terkenal dia. Iya sih. Kalau yang lain? Sebenarnya kalau basic dulu kalau sudah pasti dulu sih suka Mr. Big. Iya. Oh, Mr. Big. Mr. Big. Ini ya sedikit. Mr. Big pernah konser di Pontianak. Mr. Big. Hah, percaya? Enggak. Tahun 90. Lupa ya, tahun 97 atau 90 berapa ya? 90 pokoknya. Pontianak? Iya, di auditorium Untan. Iya. Iya, Mr. Big. Mr. Big. Eric Martin. Iya, Eric Martin. Waktu itu gitarisnya masih Eric Kotzen. Eric Kotzen. Richie Kotzen yang menjadi gitaris di auditorium Untan. Deket nih, deket. Dulu tuh karena saya punya kakak, dia dengerin lagu Eric Martin, apa segala macam, terus band-band rock segala macam. Jadi suka pengen ngeband. Tuh kan hubungan emosionalnya dekat sekali sama Pontianak kan. Iya. Singapura kayaknya harus bawa lagi ke sini. Saya nggak tahu loh kalau Mr. Big. Belum, serius? Serius, Atau demi Allah. ini fun fact bahwa Mr. Big Iya, satu-satunya fun fact, band ya, fun fact. fun Iya. fact Mr. Big pernah band internasional yang pernah konser di sini. Mr. Big. Oh, iya. Lupa nanti googling, nanti kita googling itu lupa tahunnya tepatnya berapa di auditorium Untan. Oke. Nah, itu katanya sampai pecah. Oh iya, udah pasti lah. Mr. Big loh yang datang. Wah, gila. Keren. Selain itu, Selain itu kalau band Indonesia lagi ya ini Dewa kayaknya udah kasta yang udah banyak. tinggi banget ya. Pastilah. Ada lagi mungkin ambisi pribadi yang pengen dikejar. Pribadi sih apa ya? Ya, Saga Poria mau ngapain lagi itu atau Saga Indonesia mau ngapain lagi nih targetnya? G20 juga di-handle. Kayaknya event-event yang taraf internasional sampai yang paling besar di kita udah di-handle semua. kalau cita-cita ya, cita-cita bikin leader baru lah. Oh, Menciptakan leader-leader baru yang bersama tim kami lah. Ya, jadi nanti dia kan siap megang divisi-divisi lain. buka cabang aja buka ini aja divisi baru untuk handle yang di Kalbar. Iya. Ini potensinya oke kayaknya sih ya. Udah ada 6.000 kan, udah 6.000. Boleh. Itu salah satu yang dikejar. Pengennya itu sih, makanya lagi di holding sendiri, lagi digodok segala macam, termasuk bagaimana pengembangan passionnya siapa yang saya pimpin semua itu. Kan nggak semua orang jago IT, nggak semua jago ini, jadi kita harus tahu mengeluarkan kapasitas terbaiknya orang kita pimpin. Oke. Iya, lebih pengen belajar itu sih. Wah. Iya. Targetnya ternyata bukan materi atau apapun ya. Targetnya adalah justru menciptakan orang-orang baru yang bisa Biar keren, mengkreat. biar Indonesia jaya, merdeka. Ya, betul sih. Kita butuh orang-orang seperti itu Iya. sekarang di Indonesia. Kalau cuma cuan-cuan aja nanti saya aja, habis saya mati. Udah. Ada pengembangan dong. Udah orientasinya malah cuan ke cuan ya. Iya. Oke. Walaupun tadi kita udah bahas cukup banyak. Terakhir. Kenapa? Keren banget nih. Kenapa Baladewa harus enggak terakhir banget sih. Kenapa Baladewa harus nonton event ini? Datang ke event ini? Karena satu, di sini Dewa 19 di 30 tahun akan menyanyikan minimal 30 lagu. Serius? Minimal. 30 lagu. Ya, jadi dari album pertama sampai album terakhir lah, dengan aransemen yang gokil. Yang di tema ini di bawah orkestra loh. Ah? Iya. Dia bawah orkestra loh. Dia bawah orkestra. Tim kita. Dia aja dia orkestra. Wah, tim kita panik nih. Seksu keren. Memang benar-benar menjual experience ya, pengalaman nonton konser ya benar-benar konser. Iya. Itu alasan kenapa Baladewa harus datang gitu. Harus datang, wajib datang. Yang bukan Baladewa besok jadi Baladewa. Bisa jadi Baladewa setelah datang. Merchandise-nya ada tuh full, nanti pakai baju begitu. Dari formasi yang ini, dari 4 striker ini. Kalau pribadi Bang An sukanya yang mana? Favoritnya yang mana? Favoritnya Kalau jadi zaman sekolah atau zaman kuliah mungkin Pasti- di dua ini ya, di dua pasti Once sama Arelaso. Relaso. Pasti Arelaso. Oke. Iya. Sebenarnya kedua suka nanti kan sebenarnya Arelaso sama Once. Ada sama aja. Dua formasi ini yang paling ditunggu. Tapi dua formasi yang memang punya nggak bisa disatuin ya. Sebenarnya begini, kalau sadar nggak kalau Elo sama Firjani copy pastanya Once sama Iya. sadar nggak? Iya. Keren ya Mas. Kayak ngerasa kayak blueprint dari Once dan Ari Lasso itu ada di ini, Arelaso di mereka berdua. atraktif, Iya. Elo-nya atraktif. Iya, Once-nya agak pemalu ya biasa gitu ya. Udah ngobrol sama Mas Dani langsung? Apa ya? Enggak, ini asumsi aja ya. Iya, kan? Pernah ketemu sama Pernah lah, ngobrol-ngobrol lah. Wow, kesan pertamanya gimana? Ya, kalau dulu sih Ketemu sama legend ya? iya, kalau dulu sih sebenarnya sama Mas Dani udah beberapa kali dulu sempat ikut ajang-ajangan kan. Oh, tereliminasi sama Mas Dani. Oh, pernah ikut ajang-ajangan juga?
Akhirnya ternyata rezeki di belakang panggung. Benar juga sih ya. Setelah tadi di awal Bang An bilang bahwa ternyata kita di awal untuk mencoba dan akhirnya ketemu fashionnya. Fashionnya bahwa ternyata fashionnya di belakang panggung. Ya, akhirnya kayak gitu kan. Ternyata setelah saya pernah garap satu event sekali bergede lah. Kita sebut saya Sondrenalin lah. Iya. Oh iya, Bali itu pusatnya Sondrenalin. Iya. Akhirnya saya keliling, set up. Jadi effort saya bermusik itu termasuk di promotor ini itu yang saya tuangin. Termasuk saya bikin desain panggung, desain lampu segala macam. Effort saya, if I were to be singer, what should gonna do, di situ yang saya taruh. Ya. Jadi bener-bener yang main tuh nyaman, sound enak, visual light-nya bagus. Visual lightingnya bagus. Karena saya menempatkan diri saya di situ. Kalau saya menjadi penyanyi terkenal, apa yang saya lakuin? Jadi itu yang saya tumpahin semua ke besok itu. Luar biasanya kalau saya melihat sosok Bang An bahwa melihat orang dari sudut pandang diri yang pernah merasakan langsung kebutuhan yang diinginkan, dari mulai singer bahkan sampai pekerja di belakang panggung, di backstage, mereka-mereka yang diwadahi dan ternyata pada saat sudah berada di posisi tinggi, seorang leader bisa memberikan apa yang diinginkan waktu dulu kita butuhkan gitu. Dan itu diterapkan dan itu akan di sharing lagi ke semua yang lain. Ilmu ngapain disimpan sendiri? Kita tepuk tangan untuk Saga Indonesia deh kalau gitu. Ilmu jangan disimpan sendiri. Bagi. Kan beberapa orang ada yang pelit ya sama ilmu ya. Kalau berarti kurang percaya iman itu. Ya kan rezeki kan udah diatur. Orang takut kalau dibagi ilmu, takut diambil rezeki kan udah santai. Oke. Soalnya pakai jalur langit. Dari tadi beberapa statement yang dibuat oleh Bang Aan mengatakan bahwa semuanya berhubungan sama yang di atas. Bahwa semua jalan ini permudah diurus sama salah satunya adalah sama yang di atas. Oke, terima kasih Bang Aan. Siap. Udah ngobrol sama kita. Knowledge itu wajib diimbangi dengan iman. Oh, bentar, jangan closing dulu. Closing statement untuk Baladewa dan semua yang sedang nonton kita yang bukannya Baladewa juga kasih apa? Mulai dari kalau tadi kenapa harus datang ke konser udah, sekarang soal masalah manusianya. Manusia. Ketika kita mencapai cita-cita itu nomor satu perlu peningkatan knowledge dan profesional. It must. Ini wajib nih. Nomor 3 adalah faktor X adalah tangan Tuhan. Deketin aja semuanya. Iya, momennya nanti dapat lah. Oke. Singkat, padat, dan jelas. Pemirsa, ini obrolan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan kita berjodoh dan bertemu di 2 Desember ya. Dimanapun, mau kalian di barisan tengah, di belakang, atau di goal ya. Di panggung atau apapun itu. Mudah-mudahan ini akan menjadi experience atau pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang tidak akan terlupakan. Tidak hanya pengalaman yang melekat di smartphone Anda. Tidak hanya pengalaman yang melekat hanya di sini selama 24 jam di story, Instagram atau apapun, tapi juga melekat di sini selama-lamanya. Itu yang kita butuhkan. Kenapa Sagaporia membuat event dan konsep seperti ini, itu untuk membuat pengalaman yang luar biasa untuk yang menonton. Experience. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama kita ya. Terima kasih banyak. Thank you waktunya. Terima kasih. Undang. Kita akan ketemu lagi lain waktu dan kesempatan dengan tamu-tamu yang lain. Dan jangan lupa 2 Desember 2022. Saya Galih, pamit. Sampai jumpa. Bye.